Siapa sangka teman-teman, semakin nama dari Fadel bersuara dan memberikan bukti demi bukti, hal itu membuat Fadel semakin besar untuk masuk ke bui ataupun penjara ya teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena Fadel secara jelas mengungkapkan bahwa bukti foto USG bahwa Loli tidak hamil. Dan ketika foto itu terungkap, langsung masyarakat Indonesia menyadari bahwa Fadel masuk perangkap yang disediakan oleh Nikita Mirzani. Kalau memang Fadel tidak melakukan hubungan intim, Fadel bisa mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan intim, sehingga Loli tidak mungkin hamil. Tetapi ketika Fadel menunjukkan bukti USG tentang kehamilan Loli, itu berarti membenarkan Fadel bersama Loli pernah melakukan hubungan intim. Dan ketika itu terjadi di bawah umur, maka hukuman penjara puluhan tahun akan bisa dialami oleh Fadel ya teman-teman. Bahkan salah satu pengacara terkenal di Indonesia yang mempunyai nama Hotman juga membenarkan Fadel bisa dipenjara puluhan tahun. Apakah Anda tahu laki-laki yang berhubungan seks dengan cewek di bawah umur, laki-lakinya bisa dipenjara, bisa puluhan tahun. Kalau seorang laki-laki berhubungan intim dengan cewek umur 17 tahun, maka lakinya bisa dipenjara. Yang kena dihukum lakinya, yang dipenjara lakinya, ya. Jadi walaupun mau sama mau, yang dipenjara lakinya. Kalau anak ceweknya masih di bawah umur, makanya berdansalah. Lalu setelah itu Fadel juga pernah mengungkapkan suatu hal yang dengan sangat jelas itu salah, di mana Fadel melarang Loli untuk ke psikolog ataupun psikiater. Menurut Fadel, ketika Loli ke psikolog itu berarti Loli adalah gila. Padahal secara umum ketika seseorang pergi ke psikolog atau psikiater itu belum tentu gila ya teman-teman. Mereka ke sana untuk curhat juga bisa menjadi salah satu alasannya, dan itu diungkapkan oleh Dr. Oki. Jadi hal ini menunjukkan semakin Fadel bersuara, semakin besar kesalahan demi kesalahan yang terungkap ya teman-teman. Ini menjadi hal yang sangat lucu, seakan-akan apa yang diungkapkan oleh Fadel secara perlahan nama dari Fadel mulai memberikan bukti bahwa Fadel salah. Memang nama dari Fadel masih di bawah umur ya teman-teman, mengingat Loli juga masih di bawah umur, tetapi mengingat Fadel masih muda, entah kenapa semakin Fadel bersuara semakin banyak sekali celah yang terungkap. Seperti salah satunya adalah pengacara dari Fadel yang membela Fadel, meskipun pengacara itu tahu bahwa Fadel salah tapi masih membelanya, membuat pada akhirnya Dr. Oki membuka suatu keburukan dari pengacara ini. Dr. Oki mengatakan bahwa pengacara ini dulunya punya tanggungan dari Dr. Oki yang nilainya sampai ratusan juta. Tetapi Dr. Oki memilih untuk tidak mempermasalahkan. Tetapi ketika pengacara ini semakin lama semakin menjadi masalah, pada akhirnya Dr. Oki juga bertanya, berapa miliar dana yang pernah abang rasakan dari transfer saya bang? Berapa miliar itu bukanlah uang yang sedikit ya teman-teman. Dengan kata lain, memang pengacara ini mempunyai masa lalu yang mungkin menjadi masalah ya teman-teman, yang tidak baik untuk dipakai menjadi pengacara untuk membela seseorang. Lalu siapa sangka setelah itu Fadel masih bersikukuh untuk membela dirinya sendiri ketika ditanya mengenai dugaan selingkuh yang dilakukan oleh Fadel ketika melakukan video call bersama Loli. Dan jawaban dari Fadel sangat lucu ya teman-teman. Mungkin kan
ketika sedang video call dengan Loli. Itu bercandaan. Bercandaan obrolan gua. Padahal ketika kemarin dirimu video call dengan Loli sendiri kan ketahuan bahwa itu ada chattingan dengan cewek lain, bener nggak sih ketika? Bukan cewek lain nih. Katanya punya pacar lain. Yang kedua itu adalah cewek gua sendiri, yaitu Loli. Saya Mana di video call? ya Allah, makan lihat dulu. Lalu isi chatnya aku mau isi chatnya enggak. Nih, ini banyak banget yang ngechat nih. Nih, sayangku dua tuh. Cewek gua sendiri. Iya, dia kan lagi histeris. Apa delay baru Lihat mukanya sama. Abang, ini bang. Oke. Lihat bang. Tapi Fadel, duduk Del, nggak kelihatan. Tengah-tengah deh. Sayang kedua. Fadel, berarti selama ini lu dituduh punya kekasih lain sendiri, bener atau tidak sih? Gak ada. Katanya ya. Boy, ini bad boy. Oke, coba ya, karena itu sudah di luar konteks, kita yang substansi saja. Jadi terima kasih teman-teman media. Maka closing statement kami adalah pertama kepada pihak kepolisian, tolong yang tertib ya. Jika ada panggilan terhadap klien kami, Sampai-sampai Dr. Oki ketika melihat pernyataan dari Fadel membuat caption dengan berkata, "Info dong wartawan yang bertanya ini siapa, mau kasih jajan 5 juta." Karena memang pertanyaan itu menjadi pertanyaan jebakan dari wartawan negara Indonesia dan Fadel masuk ke dalamnya. Karena Dr. Oki mengatakan dalam keadaan yang genting sekalipun masih sempat diduga berselingkuh, dan itu menjadi suatu tanda tanya yang besar apakah Fadel masih cinta kepada Loli atau tidak. Karena pada saat Loli sedang video call, lagi dipegang tangan dan histerisnya, tiba-tiba ada notifikasi masuk dari kata sayangku yaitu Fadel dengan ketikan aku mau. Udah blunder lagi, dan seakan-akan secara perlahan alam mulai membuka kesalahan demi kesalahan dari Fadel. Dan pada akhirnya Dr. Oki juga memberitahu suatu kronologi yang singkat mengenai masalah ini, di mana pada tanggal 6 September di tahun 2024, Dr. Oki atas izin dari Nikita Mirzani ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Tetapi hal itu baru dibalas pada tanggal 7 September. Dan pada hari yang sama, Fadel bersama Loli membuat klarifikasi, dan ketika itu terjadi dari waktu demi waktu, bahkan sampai membuat konferensi pers pada tanggal 10 September di tahun 2024. Karena masalah ini yang awalnya menurut Dr. Oki tidak ada kepikiran untuk melaporkannya ke pihak berwajib, tapi semua terjadi akibat pernyataan dari Fadel bersama Loli yang membuat emosi Nikita Mirzani, sehingga pada tanggal 11 September di tahun 2024 Nikita membuat laporan, dan pada tanggal 14 September nama dari Loli dijemput paksa ya teman-teman. Walaupun kesalahan demi kesalahan telah terungkap, nama dari Fadel masih bersikukuh untuk memegang rasa cintanya kepada Loli. Bahkan Fadel juga membuat caption atau perkataan di Instagram Story yang menyatakan bahwa ia masih jatuh cinta kepada Loli. Sebetulnya memang cinta itu buta ya teman-teman, tetapi ketika ada suatu hal yang tidak bagus dilakukan, kita juga wajib membenahi teman-teman jikalau kita salah dalam melakukan sesuatu. Walaupun demikian masih terdapat masyarakat Indonesia yang tetap membela Fadel ya teman-teman. Jadi bagaimana respon dari teman-teman mengenai hal ini? Apakah teman-teman setuju dengan tinggalkan dari Fadel, atau teman-teman lebih setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Sangat disayangkan masalah keluarga ini harus terekspos kepada publik.
hati-hati dalam memilih pengacara. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan diambang batas bakal dapat proses hukum yang sangat serius, jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik. Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik, karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan kritis secara hukum, artinya ada syarat-syarat, ada bukti-bukti untuk ditahan, harusnya pendekatan. Jangan malah teriak-teriak dengan pengacara, karena itu hanya menguntungkan pengacaranya, sementara cara itu akan membuat oknum aparat dan netizen marah sama kamu, dan ada kemungkinan kamu akan segera ditahan. Ya, ingat, ini hal yang sangat serius loh, sangat serius. Sudah banyak kasus di mana cowok yang melakukan hubungan dengan anak di bawah umur masuk penjara. Kalau benar ada ya, kalau benar bisa dibuktikan ada hubungan intim di luar nikah, itu sudah memenuhi syarat untuk ditahan. Apalagi kalau ada perbuatan-perbuatan lain sesudah hubungan intim tersebut. Jadi hati-hati memilih pengacara yang benar-benar bisa mengerti kepekaan publik. Justru teriak-teriak malah membuat kamu semakin cepat di proses hukum, akan membuat aparat segera bertindak. Salam dari Bali.